Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Farudin dengan NPN 0227231128. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan membawakan materi tentang etnografi, salah satu metode penting dalam penelitian kualitatif, khususnya di bidang ilmu sosial dan budaya. Nah, sebelumnya apakah teman-teman pernah membaca atau melihat dokumenter tentang kehidupan suatu suku terpencil? Nah, jadi seringkali dokumentasi semacam itu merupakan hasil dari penelitian etnografi. Nah, jadi langsung saja yang pertama yaitu pengertian etnografi. Jadi etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan perilaku suatu kelompok masyarakat dari dalam. Berbeda dari survei atau eksperimen, etnografi melibatkan penelitian secara langsung di tengah masyarakat yang diteliti. Kadang bahkan tinggal bersama mereka dalam waktu tertentu. Jadi kata etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethnos, bangsa atau kelompok. Sedangkan graphen yaitu menulis. Jadi secara harfiah menulis tentang kelompok masyarakat. Tujuan etnografi yaitu etnografi bertujuan untuk memahami cara hidup dan budaya suatu kelompok masyarakat. Menggambarkan makna simbolik dari tindakan sosial mereka, memberikan gambaran yang utuh tentang kehidupan sosial dari sudut pandang orang dalam image. Nah, selanjutnya yaitu fokus utama etnografi adalah memahami bukan menghakimi. Ciri-ciri penelitian etnografi. Ciri-ciri utama dari etnografi antara lain yang pertama yaitu observasi partisipatif, yaitu penelitian ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Dan selanjutnya itu pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dalam bentuk narasi bukan angka. Selanjutnya juga yaitu waktu lama di lapangan, biasanya berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang selanjutnya juga yaitu emik dan etik. Yang pertama emik, sudut pandang orang dalam, sedangkan etik yaitu analisis penelitian sebagai orang luar. Langkah-langkah penelitian etnografi yaitu langkah-langkah utama dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu menentukan kelompok yang diteliti. Misalnya yaitu komunitas adat, anak pesantren, nelayan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu studi pendahuluan dan izin masuk lapangan. Yang ketiga yaitu observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Penelitian mengamati, mencatat, dan mewawancarai informan. Yang keempat yaitu pencatatan data lapangan, bisa berupa catatan harian, rekaman, foto, dokumen sosial. Nah, yang kelima yaitu analisis data secara tematik. Temuan disusun ke dalam teman-teman berdasarkan pengamatan. Penyusun laporan etnografi. Hasil penelitian ditulis dalam bentuk naratif mendalam. Nah, selanjutnya itu contoh topik penelitian etnografi. Beberapa contoh topik yang cocok untuk pendekatan etnografi, yaitu tradisi ritual suku Baduy, kehidupan anak jalanan di Jakarta, komunitas santri dan budaya pesantren, komunitas cosplay di kota besar, praktik pertanian tradisional di perdesaan. Karena bersifat naturalistik, penelitian harus menghormati etika budaya dan norma setempat. Kelebihan dan kekurangan etnografi. Yang pertama yaitu kelebihan, mendalam dan detail memahami makna yang
tersembunyi dalam tindakan sosial langsung dari sumber asli. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yaitu butuh waktu lama, penelitian bisa karena terlalu dekat dengan informan, tidak mudah digeneralisasi. Nah, selanjutnya juga yaitu tokoh-tokoh etnografi. Beberapa tokoh penting dalam sejarah etnografi. Yang pertama, Bronislaw Malinowski, yaitu pelopor observasi partisipatif, meneliti di Kepulauan Trobriand. Nah, yang kedua itu Margaret Mead, yaitu meneliti remaja di Samoa, fokus pada budaya dan psikologi. Nah, yang ketiga itu Chalford Graetz, yaitu tokoh Indonesia juga, yaitu meneliti di Bali dan Jawa. Nah, jadi etnografi adalah metode untuk memahami budaya dan kehidupan sosial secara mendalam. Nah, jadi penelitian harus hadir langsung, observatif, dan terbuka terhadap nilai-nilai lokal meskipun memakan waktu dan tenaga, hasilnya sangat kaya dan bermakna. Nah, jadi itu saja sebelum saya akhiri pembahasan ini. Sebelum saya akhiri pembahasan ini, ada beberapa yang harus saya sampaikan, yaitu dalam era globalisasi ini, memahami cara hidup orang lain sangat penting agar kita bisa hidup dalam toleransi dan empati. Dan etnografi adalah jendela untuk melihat dunia itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.